Baik, kita mulai. Sudah lewat beberapa menit. Pak Dodi, selaku co-host, kalau ada yang masuk di admit ya Pak Dodi. Ustaz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Suara saya bisa diterima? Pak Dodi? Pak Saifuddin, suara saya bisa jelas Pak? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian tarjih atau fatwa tarjih. Dan pada pagi hari ini saya menyampaikan hasil atau hasil kajian, hasil putusan dari Munas Tarjih ke-31 yang baru diselenggarakan pada bulan yang lalu, yaitu pada bulan November sampai bulan Desember. Jadi Munas terpanjang sepanjang sejarah Majelis Tarjih. Kalau biasanya Munas Tarjih itu dilaksanakan secara offline atau luring dengan durasi kurang lebih mungkin 3 atau 4 hari, siang malam, sesuai kemampuan fisik masing-masing peserta, biasanya sampai jam 9 atau jam 10 malam gitu ya. Sedangkan untuk Munas Tarjih kali ini dilaksanakan secara online, secara daring, sehingga karena daring itu kalau berlama-lama di depan layar komputer atau layar gadget ataupun layar HP, mungkin mata para peserta dan juga para pimpinan tidak mampu. Sehingga dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad dari jam 8 pagi sampai jam sebelum asar itu sudah selesai. Nanti Ahadnya juga begitu, terus begitu, dan dilaksanakan selama dilaksanakan selama 4 minggu berturut-turut, sehingga durasinya sampai 1 bulan. Baik, pada pagi hari ini yang pertama kita akan menyampaikan tentang puasa 3 hari setiap bulan, puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, jadi di sini ada beberapa nanti berkait dengan puasa 3 hari tiap bulan itu. Ada puasa Ayyamul Bid, tapi juga ada puasa 3 hari setiap bulan yang di luar Ayyamul Bid ternyata. Jadi ini hasil penelusuran hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Timnya dipimpin oleh Ustadz Dr. Fuad Zain MA. Kemudian salah satu atau beberapa anggotanya ada Dr. Muhammad Ihsan yang juga dosen di UMS. Kalau tetapnya di UMY, tetapi beliau juga mengajar di S2 Hukum Islam
yang kelas berbahasa Arab karena beliau lulusan Timur Tengah. Kemudian Pak Asep Solahuddin, Ghaffar Ismail, dan almarhum Muhammad Zikron LC Mhum. Jadi sebelum terjadi Munas atau di tengah-tengah Munas, salah satu tim penyusunnya Ustadz Muhammad Zikron dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mana Pak Asep? Ya. Saya cari Pak Asep itu. Pak Asep namanya apa Pak Asep? TV WMS ini Pak ya? Baik, yang pertama tentang dasar hukum puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi puasa 3 hari dalam setiap bulan ini termasuk salah satu puasa tatawwu, ya, siyamut tatawwu atau puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah telah mewasiatkan kepada kita bahwa puasa 3 hari setiap bulan, itu juga disampaikan oleh beliau melalui sahabat-sahabatnya seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, Abdullah bin Umar dan sebagainya, seperti dalam hadis-hadis berikut ya. Yang pertama melalui Abu Hurairah mengatakan an Abi Hurairah taqol ausoni khalili bi salasati siyamin salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha wa an utira qabla an anam. Jadi Abu Hurairah mengatakan telah memberi wasiat kepadaku khalili, kekasihku, yaitu yang dimaksud kekasih oleh Abu Hurairah itu ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya telah memberi wasiat kepadaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 hal, bisalasin, dengan 3 hal. Yang pertama siyami salasati ayyam min kulli syahr. Yang pertama warok atai ad-duha, dan 2 rakaat sholat duha. Di sholat duha itu minimal 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan berwitir atau sholat witir sebelum tidur. Ini apabila dikhawatirkan di malam harinya tidak bisa bangun tahajud, maka witir dulu sebelum tidur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua juga masih dari Abu Hurairah. Qal ahida ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasatan alla anam illa ala witrin wa soma salasati ayyamin min kulli syahrin wa an usalliya ad-duha. Jadi ini hampir sama isinya dengan redaksi yang berbeda, perawinya juga berbeda. Kalau yang tadi Al-Bukhari, yang ini adalah Imam At-Tirmidzi, tapi sumbernya tetap dari yang sama, yaitu Abu Hurairah dengan urutan berbeda. Jadi beliau mengatakan telah mengamanatkan kepadaku Rasulullah 3 hal. Jadi telah mengamanatkan Rasulullah kepadaku dengan 3 hal, yaitu supaya aku tidak tidur kecuali dalam keadaan sudah witir. Yang kedua, berpuasa 3 hari setiap bulan, dan yang ketiga adalah sholat duha dengan tidak menyebut jumlah rakaatnya. Kalau yang tadi disebut 2 rakaat.
Itu dasar dari puasa 3 hari di setiap bulan. Sedangkan keutamaannya, keutamaan melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan seperti melaksanakan puasa sepanjang tahun, karena pahala satu kebaikan adalah 10 kebaikan semisalnya. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Abu Qatadah Al-Ansari, an Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumu ad-dahr. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Dimaksud sepanjang tahun. Jadi kalau perharinya itu dihitung 10 kali kebaikan, berarti 3 kali 10 itu sudah 30. Dan kita berpuasa 3 hari setiap bulan selama setiap bulan. Selama 1 tahun berarti semuanya dihitung derajatnya sama dengan 360 hari. Berarti sama dengan 1 tahun. Kalau kita puasa terus berarti seperti puasa sepanjang masa. Dari hadis yang lainnya juga masih dari Abu Qatadah, bukan Abu Qatadah tapi An Qatadah. An Qatadah dari Qatadahnya. Kalau yang tadi dari Abu Qatadah, ini dari Qatadahnya. An Qatadah ibni Milhan al-Qaisi. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna anta an-nasuma al-bido salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Qala wa qala hunna kahayatid dahr. Nah, ini riwayat Abu Dawud dari Qatadah bin Milhan Al-Qaisi menyebutkan bahwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita yaitu untuk melaksanakan puasa hari-hari putih, puasa hari-hari putih yaitu 13, 14, dan 15 setiap bulan. Kemudian dia mengatakan puasa hari itu nilainya sama dengan puasa sepanjang masa. Berarti kalau kita juga selalu melaksanakan puasa Ayyamul Bid juga sama itu. Ya. Kecuali nanti di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan sudah ditambah 1 bulan penuh malah itu ya. Nah, jadi ini keutamaan puasa 3 hari. Apakah itu 3 hari dalam dalam konteks yang pertama, yaitu tidak hanya Ayyamul Bid atau puasa yang 3 hari, yaitu yang Ayyamul Bid. Nanti ada beberapa macam ya. Pelaksanaan dari puasa sunnah 3 hari. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Bagaimana pelaksanaannya? Nah ini ya. Sekarang pelaksanaannya. Pada hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, yaitu hadis yang saya baca di depan, ya, bahwa puasa 3 hari yang diwasiatkan oleh Rasulullah pada setiap bulan tidak dijelaskan waktunya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, dan apakah pelaksanaannya dikerjakan secara berturut-turut atau terpisah dalam 1 bulan. Nah, puasa sunnah 3 hari setiap bulan merupakan ibadah mahdhah
yang pelaksanaannya didasarkan kepada dalil-dalil yang makbul. Nah, beberapa hadis menjelaskan bahwa cara-cara pelaksanaan puasa 3 hari setiap bulan dan dalam pelaksanaannya dapat dipilih antara beberapa riwayat yang disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kita boleh memilih, artinya takhir ya, bisa yang memilih berturut-turut. Kalau yang berturut-turut adalah puasa al-yaumul bid atau ayyamul bid. Jadi kalau ayyamul bid itu puasanya 3 hari berturut-turut, yaitu 13, 14, 15. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu yang pertama, dan ini yang paling populer, dan ini banyak dibahas di dalam beberapa kitab fikih ya, bahwa puasa sunnah setelah Senin Kemis itu biasanya disebutkan adalah puasa ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15 bulan Qamariyah setiap bulan, tentu kecuali bulan Ramadan, dan Ramadan sudah tertutup oleh puasa wajib, dan juga selain bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya kita tidak bisa melaksanakan ayyamul bid. Kalau mau laksanakan 14 dan 15-nya saja. Dan mungkin ditambah dengan Arafahnya sudah pas itu, 3 hari tiap bulan. Nah, ini dari tentang ayyamul bid ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Musa bin Talhah. Musa bin Talhah mengatakan, qala sami'tu Aba Dzarrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin idza sumta minasyahri salasata ayyam fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Jadi Musa bin Talha mengatakan, aku mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kalau kamu akan berpuasa di setiap bulan 3 hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Yang kemudian ini dikenal dengan puasa ayyamul bid. Jadi ini cara yang pertama, atau ini mungkin bisa disebut apakah cara atau jenis yang pertama. Kalau sudah ayyamul bid atau kita masih melaksanakan puasa 3 hari tiap bulan yang lain, nah ini memang belum ada atau tidak diterangkan oleh putusan tarjih. Ini mungkin merupakan takhir tadi ya, takhir atau pilihan. Jadi pilihan yang paling kuat tentu adalah pilihan yang ayyamul bid ini. Nah, tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu berpuasa pada hari Senin pekan pertama tiap bulan, kemudian pada hari Kamisnya, dan lalu adalah pada hari Senin pekan berikutnya. Jadi puasa 3 hari di tiap bulan itu bisa dilaksanakan seperti ini, yaitu Senin pertama dan Kamis pertama, Senin dan Kamis pertama, kemudian Senin pekan berikutnya. Berarti ini tidak berturut-turut. Senin nanti diselang Selasa dan Rabunya enggak puasa, kemudian Kamis berpuasa, Jumat, Sabtu, Ahad tidak berpuasa, Seninnya berpuasa. Sehingga lengkaplah 3 hari, berarti Senin, Kamis, pekan pertama, dan Senin pekan berikutnya. Ini didasarkan kepada riwayat Abu Dawud dari Hafsah. Hafsah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Umar bin Khattab. An Hafsata qalat
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin minasyahri al-isnaini wal khamis wal isnaini minal jum'atil ukhra. Ini kemudian dimaknai atau dipahami bahwa Rasulullah SAW menurut Hafsah berpuasa 3 hari di setiap bulan, yaitu puasa di hari Senin dan Kamis di minggu pertama atau pekan pertama, wal isnen minal jum'atil ukhra, dan puasa hari Senin berikutnya di pekan berikutnya atau pekan kedua. Riwayat Abu Daud begitu ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan yang ini, ya berarti ayyamul bidnya tidak. Atau dua-duanya dipakai, wallahu alam. Ya. Tapi kalau Majelis Tarjih berpendapat itu takhir ya, takhir, memilih, pilihan. Nanti bisa kita tanya lagi kepada Majelis Tarjih ya. Karena di dalam putusan ini tidak disebutkan kalau kita sudah puasa 3 hari yang cara yang kedua yaitu Senin pertama, Senin Kamis pertama dan Senin berikutnya. Apakah nanti pas tanggal 13, 14, 15 kita boleh puasa lagi ayyamul bid atau tidak? Kalau pada dasarnya kalau puasa sunnah ya boleh-boleh saja ya. Sebagai sebuah keutamaan. Tapi kita akan bertanya nanti kepada tim Majelis Tarjih. Cara yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari pada hari Senin pertama awal bulan dan 2 Kamis yang tidak ditentukan. Jadi pekan pertama kita puasa di hari Senin. Selanjutnya kita puasa hari Kamis, 2 Kamis. Di pekan-pekan berikutnya tidak ditentukan. Apa pekan kedua atau pekan pertama Kamis itu juga atau pekan yang lainnya. Jadi tidak dijelaskan atau tidak ditentukan Kamisnya itu Kamis keberapa dan Kamis keberapa. Karena itu ada 2 Kamis ya. Yang pertama Senin, yang kedua adalah Kamis. Kamisnya tidak ditentukan. Seperti dalam riwayat An-Nasa'i dari beberapa istri Nabi. Jadi riwayat ini dari ada Aisyah, ada Hafsah, ya. Mungkin juga dari Bu Maimunah, beberapa istri Nabi disebutkan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjati wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awwala isnaini minasyahri wa khamisaini. Jadi ini cara yang ketiga, puasa 3 hari di tiap bulan itu, yaitu puasa di Senin pertama awwala isnain, Senin pertama di tiap bulan, dan 2 Kamis yang lainnya. 2 Kamis yang lainnya tidak ditentukan apakah Kamis kedua, Kamis ketiga, keempat, atau kalau ada 5, kelima. Jadi ini monggo, Kamisnya tidak ditentukan. Jadi kalau hadis ini dikatakan Nabi selalu berpuasa puasa Arafah atau puasa 9 Dzulhijjah, tentu ketika Nabi sedang tidak melaksanakan haji. Kalau sedang melaksanakan haji, beliau tidak berpuasa Arafah bersama para jemaah haji, karena juga beliau haji 1 kali ya. Kemudian beliau juga berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan beliau belum sempat melaksanakan puasa 9 Muharramnya. Meskipun beliau sudah berniat setelah berdiskusi dengan para sahabat itu, beliau akan menambahkan puasa puasa 10 Muharram diikuti dengan puasa 9 Muharram.
Kemudian cara yang keempat, masih ada cara berikutnya. Cara yang keempat, berpuasa 3 hari itu yaitu pada hari Senin dan Kamis di pekan pertama, dan 1 hari lagi di hari apa saja. Nah, jadi 1 hari sisanya tidak ditentukan hari apa saja, boleh. Nah, berdasarkan hadis dari Abu Dawud dari Hunaidah al-Khuzai. An Hunaidata al-Khuzai an ummihi qalat dakhaltu ala ummi Salamata fasa'altuha anisyam faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin awwaluha al-isnaini wal khamis. Jadi di sini hadis ini menerangkan bahwa Hunaidah al-Khuzai berkata, saya datang kepada Ummu Salamah, kemudian saya bertanya kepadanya tentang puasa. Maka ia Ummu Salamah menjelaskan atau berkata, Rasulullah SAW memerintah kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu Senin dan Kamis di pekan pertama. Sisanya tidak ditentukan hari apa saja boleh. Jadi di sini hanya ditentukan Senin dan Kamis di pekan pertama, sisa 1 harinya bisa hari apa saja, silakan. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, berpuasa 3 hari di awal bulan itu. Berpuasa 3 hari tiap bulan itu yaitu 3 hari di awal bulan. Tanggal 1, 2, dan 3. Didasarkan kepada riwayat Abu Daud. Jadi ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan berbagai macam tata cara puasa 3 hari setiap bulan. Ini berdasarkan hadis Abu Dawud dari Abdullah. Abdullah di sini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau disebut Abdullah itu ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, dan mungkin yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini an Abdillah ibni Mas'udin, salah satu sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yakni min ghurrati kulli syahrin salasata ayyam. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yaitu dari awal, ya, puasa pada awal bulan. Setiap awal bulan 3 hari. Awal bulan berarti tanggal 1, 2, 3. Ghurrah itu awal bulan. Ghurratu syahrin itu awal bulan. Di sini disebutkan berarti kalau 3 hari awal bulan berarti tanggal 1, 2, dan 3. Dan cara yang keenam atau cara yang terakhir, berpuasa 3 hari dengan tidak ditentukan harinya. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir, berturut-turut atau tidak. Ini juga didasarkan kepada riwayat Abu Dawud. An Mu'adzah qalat qultu li Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yasumu min kulli syahrin salasata ayyam faqalat na'am qultu min ayyi syahrin kana yasumu qalat ma kana yubali min ayyi ayyami syahri kana yasumu. Ini riwayat yang keenam sebagai cara yang keenam karena takhir, ya, memilih, ya. Jadi dari Mu'adzah diriwayatkan ia mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin,
istri Nabi SAW. Dia bertanya begini, apakah Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulan? Maka Aisyah menjawab, ya. Lalu saya bertanya lagi, pada hari apa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, Rasulullah tidak menentukan hari-hari untuk berpuasa pada setiap bulannya. Riwayat Abu Daud. Berarti puasa 3 hari di setiap bulan berdasarkan riwayat-riwayat yang ditelusur oleh tim Majelis Tarjih. Setidaknya ada 6 kelompok riwayat, kemudian juga ada 6 cara melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulan. Yaitu yang pertama Ayyamul Bid 13, 14, 15 ini berturut-turut. Yang kedua Senin pekan pertama, Senin dan Kamis pekan pertama, kemudian Senin pekan berikutnya. Ini cara yang kedua. Yang ketiga Senin pertama di awal bulan dan 2 Kamisnya tidak ditentukan. Yang penting Seninnya yang pertama. Tapi Senin Kemis ya, tetap Senin Kemis. Senin pertama, kemudian Kamis berikutnya, 2 Kamis berikutnya tidak ditentukan. Kemudian yang keempat tadi adalah puasa Senin Kamis di pekan pertama dan sisa 1 harinya tidak ditentukan, artinya kapan saja. Dan yang kelima, puasa 3 hari di awal bulan, yaitu 1, 2, 3 di setiap bulan. Dan yang terakhir, 3 hari kapan saja, di awal, di tengah, di akhir, berturut-turut atau tidak. Berarti ini kemudahan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat dari istri-istri beliau, terutama adalah Aisyah. Yang disebut tadi ada Aisyah, ada Hafsah. Mungkin ada istri beliau yang lain yaitu Maimunah dan lain. Itu tentang puasa sunnah 3 hari. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang sholat ghaib. Di masa pandemi ini kita seringkali kalau ada saudara kita, sahabat kita, teman kita, handai taulan kita meninggal, kita tidak bisa takziah, mungkin karena menghindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian juga banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggal itu karena COVID-19 atau mungkin tidak karena COVID tetapi oleh pihak rumah sakit karena situasi dan kondisinya jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 yang kita tidak bisa mungkin mengunjungi jenazah tersebut ya, karena dari rumah sakit langsung ke makam dan sebagainya. Ya, beberapa masih bisa dinego untuk bisa diamperkan di tempat tertentu untuk bisa disolatkan dengan tetap jenazah berada di dalam mobil, tapi kadang-kadang rumah sakit tertentu tidak melayani karena mungkin antrean mobil jenazah yang sedemikian rupa sehingga rumah sakit tidak bisa melayani permintaan tersebut. Nah, maka kemudian banyak disampaikan perlunya kita melaksanakan sholat ghaib. Nah, apa itu sholat ghaib? Sholat ghaib adalah sholat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak berada di depan kita. Jadi sholat yang jenazahnya ghaib, jenazahnya tidak ada di depan kita. Kalau sholat jenazah biasa, kita sholat menghadap kiblat dan menghadap jenazah tersebut. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam menghadap ke kepala jenazah, sedangkan kalau jenazahnya perempuan, posisi imam menghadap
ke perutnya jenazah. Jadi di tengah-tengah tubuh jenazah itu sambil menghadap ke kiblat. Nah, hukum sholat gaib. Hukum sholat gaib terdapat perbedaan di antara para ulama. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi yang wafat di negerinya jauh dari Madinah. Kemudian beliau mensolatkan secara gaib, artinya jenazahnya tidak di tempat, berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-Najasyi summa taqaddama fasaffu khalfahu fakabbara arba'an. Rawahul Bukhari. Jadi Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kematian atau meninggalnya sahabat beliau, yaitu Raja Najasyi, raja dari Ethiopia, ya, yang masuk Islam, dari Nasrani kemudian masuk Islam. Kemudian beliau maju di depan sebagai imam, maka para sahabat membuat shaf di belakang beliau dan beliau bertakbir 4 kali, yaitu salat jenazah. Jadi dengan hadis tersebut menyatakan bahwa salat gaib dilakukan oleh Rasulullah terhadap Raja Najasyi yang Muslim yang meninggal di luar daerah, di luar negeri, di luar Madinah, Mekah, Madinah, dan mengajak para sahabat untuk mensolatkan. Jadi hadis ini dipahami oleh para ulama berbeda tentang disyariatkannya. Ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, salat gaib adalah syariat Rasulullah dan disunahkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat atas jenazah yang gaib tersebut. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Salat terhadap jenazah adalah sekaligus doa bagi jenazah tersebut. Apabila jenazahnya Muslim, sudah dikafani, maka ia berhak disolati oleh saudaranya sesama Muslim. Pendapat yang kedua, salat gaib hanya khusus bagi Nabi, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan salat itu untuk setiap jenazah yang gaib selain Raja Najasyi tersebut. Maka meninggalkan salat itu adalah sunnah. Ini artinya salat gaib hanya khusus bagi Nabi. Artinya kalau kita tidak melaksanakan itu justru melaksanakan sunnah. Karena itu sunnah hanya khusus Nabi. Ini pendapat yang kedua, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat yang ketiga, apabila jenazah gaib meninggal di negara yang tidak mungkin dia akan disolati, maka dilaksanakan sholat gaib atasnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Raja Najasyi. Karena dia meninggal di antara orang-orang kafir. Dan di sana ia tidak disolati. Namun apabila jenazah gaib tersebut sudah disolati di tempat ia meninggal, maka ia tidak perlu dilaksanakan salat gaib atasnya. Karena kefarduan salat gaib telah gugur dengan adanya orang-orang Muslim yang sudah melaksanakan salat terhadapnya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, memperhatikan hadis dan pendapat ulama tersebut, maka dengan tegas bisa dinyatakan bahwa disyariatkannya salat gaib. Pendapat Hanafiyah Malikiyah yang mengkhususkan salat gaib hanya bagi Nabi
itu tidak bisa diterima karena pengkhususan tersebut harus didasarkan kepada dalil yang sahih, bukan didasarkan kepada pemahaman. Pada asalnya umat Islam disuruh mengikuti perkataan dan perilaku Nabi, termasuk perilaku dalam melaksanakan salat gaib. Nah, salat jenazah berisi doa untuk mayit, dan itu sangat diharapkan. Karena dapat menjadi sarana diampuninya dosa dan ditempatkannya di surga. Maka apabila seorang muslim tinggal di sebuah negeri atau di daerah yang tidak ada yang mensalatkannya, maka salat gaib itu hukumnya wajib. Bila ada yang mensalatkannya, baik secara langsung maupun gaib, maka salat lainnya sudah gugur dari kewajiban, tetapi tetap dilaksanakan, hukumnya adalah sunnah. Nah, bagaimana puasa, bagaimana kaifiah salat, bagaimana kaifiah salat gaib? Salat gaib pada dasarnya pelaksanaannya sama dengan salat jenazah biasa, yaitu 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit, dan setelah takbir yang keempat adalah mengucapkan salam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dan ini juga cara yang dituntunkan oleh tarjih, takbir pertama setelah takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah dan salawat. Takbir yang kedua dan yang ketiga membaca doa untuk mayit. Seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zaujan khairan min zaujih wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar, atau wa a'idzu min azabi jahannam wa a'idzu min azabil qabri wa azaban nar. Ada juga wa adkhilhul jannata wa a'idzu min azabin nar au azabil qabr. Kemudian takbir berikutnya, takbir yang ketiga membaca doa, misalnya Allahumma la takhrimna ajrahu, atau doa yang lain seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana, Allahumma man ahyatahu minna fa ahya al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal islam. Ada doa yang lain juga, Allahumma in kana musian fatajawaz an sayyiatih wa in kana muhsinan fazidhu fi ihsanih, dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat diikuti dengan salam kanan dan ke kiri. Jadi itu cara sholat gaib. Jadi kalau di putusan tarjih memang disebutkan kalau HPT jilid 1, takbir pertama Fatihah dan sholawat, takbir yang kedua doa untuk mayit, takbir yang ketiga juga doa untuk mayit dan untuk orang yang sholat, seperti la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, itu kan doa untuk mayit dan juga untuk orang yang sholat. Takbir yang keempat kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi itu caranya, ada 2 cara, dan kalau di dalam HPT jilid 3 disebutkan 2 cara itu boleh dilakukan semuanya, ya. Artinya itu bagian dari tanawwu fil ibadah, keragaman dalam melaksanakan ibadah yang semuanya berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Jadi ada kalanya takbir pertama Fatihah dan sholawat, takbir yang kedua doa untuk mayit, takbir yang ketiga doa untuk mayit dan doa untuk yang sholat,
dan takbir yang keempat setelah, dan yang keempat diikuti dengan salam. Atau takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga untuk doa untuk mayit, takbir yang keempat bisa ditambah doa yang tadi, yaitu Allahumma la tahrimna, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ada sholat ghaib atau sholat jenazah di atas kubur, karena kita tidak bisa melaksanakan sholat jenazah ketika jenazah itu belum dikubur atau belum dimakamkan. Jadi ini didasarkan kepada sebuah riwayat dari Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina lailan. Faqal mata dufina hadza? Qalu al-barihah. Qala afala adzantumuni? Qalu dafannahu fi zulmatil lail fakarihna an nuqidhaka. Faqama fasafafna khalfahu. Qala Ibnu Abbas wa ana fihim fasalla alaihi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW suatu ketika melewati sebuah kuburan yang baru saja ada orang yang dikuburkan di malam harinya. Qad dufina lailan, baru saja dimakamkan di malam harinya. Maka dia berkata atau bertanya kepada seseorang, mata dufina hadza, kapan ini dimakamkan? Orang-orang yang masih ada di makam itu mengatakan al-barihah, tadi malam ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku, tidak menghabarkan kepadaku? Mereka mengatakan qalu dafannahu fi zulmatil lail, kami menguburkannya di tengah malam yang sangat gelap, sehingga kami tidak mau membangunkan Anda, tidak mau merepotkan Anda dengan membangunkan Anda, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu maka Nabi berdiri, kemudian kami berbaris di belakangnya. Ya. Faqama fasafafna khalfahu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku termasuk orang yang berbaris, lalu kami sholat bersama beliau. Jadi disunahkan juga bagi kita yang mungkin terlambat, tidak bisa sempat sholat jenazah, sebelum dimakamkan, kita bisa melakukan sholat jenazah di atas makam itu, tentu menghadap kiblat dengan sholat jenazah, ya, sholat jenazah seperti sholat jenazah pada umumnya. Jadi ini ada beberapa riwayat yang menguatkan ya sholat jenazah di atas kuburan, di atas jenazah yang baru saja dikubur, bahkan juga dalam riwayat Baihaqi dan Ad-Daruqutni serta At-Tirmidzi, Rasulullah pernah sholat di atas kuburan jenazah setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan karena beliau tidak mendengar dan sebagainya, tidak mendengar berita, baru tahu 1 bulan berikutnya, maka beliau sholat jenazah di atas kuburan jenazah itu setelah jenazah itu dimakamkan 1 bulan yang lalu. Jadi dengan riwayat tersebut, dan ini ada satu riwayat lagi, yaitu dari Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan berkulit hitam, saya baca terjemahnya saja, yang sering membersihkan masjid. Jadi seorang sahabat Nabi berkulit hitam selalu menyapu masjid, sering menyapu masjid, membersihkan masjid Nabi. Suatu ketika Rasulullah tidak menjumpainya. Lalu beliau menanyakan perihal tersebut. Maka para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Seakan-akan mereka meremehkan perempuan itu. Kemudian beliau bersabda, tunjukkan kepadaku tempat kuburannya. Lalu mereka menunjukkan dan Rasulullah pun mensolatkannya di kuburan tersebut. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini sesak dan gelap bagi penghuninya, dan Allah menyinarinya dengan salatku di atasnya. Jadi artinya salat gaib dan juga salat jenazah ketika kita tidak bersama-sama mensalatkan jenazah sebelum dikubur, kita bisa laksanakan. Artinya salat gaib itu juga disunnahkan, disyariatkan oleh Nabi ketika kita tidak bisa menghadiri takziah ke tempat orang berduka, kemudian ikut sholat jenazah di rumah atau di masjid dekatnya, maka kita bisa melaksanakan sholat gaib di rumah kita, di masjid kita, di tempat kita. Atau yang kedua, kita juga bisa melaksanakan sholat jenazah di atas kuburnya, baik itu baru saja dimakamkan maupun sudah beberapa waktu. Inilah barangkali beberapa hal yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan di chat. Di chat ini pertanyaan atau bukan? Panjang banget ini, Pak. Yang pertama, di Gumpang banyak nilai ini. Bu Yayah, di Gumpang walau banyak teh Korina. Oh ini apa ini? Bu Yayah apa ini? Bismillah, izin bergabung. Nah, yang bertanya, bagi yang ingin bertanya, oh ya. Nah ini menggunakan chat. Puasa 3 hari setiap bulan apakah harus berturut-turut? Kalau menjalankan 3 hari tersebut berarti tidak perlu menjalankan puasa sunnah. Ini karena tempatnya kecil ini nggak bisa dibaca keseluruhan. Nah. Apakah harus berturut? Kalau sudah menjalankan 3 hari puasa tersebut berarti tidak perlu menjalankan puasa sunnah yang lain seperti Senin Kemis. Tidak ada keterangan begitu. Senin Kemis itu adalah puasa sunnah yang lain, monggo dilaksanakan. Nah, tapi kalau kita 3 hari menggunakan yang cara kedua tadi, Senin pertama dan Kemis pertama, kemudian Senin berikutnya, berarti kita tinggal nyambung Senin Kemis berikutnya. Sehingga 3 Senin Kemis yang pertama itu dihitung sebagai puasa 3 hari di setiap bulan. Insya Allah begitu. Nah, kemudian kalau kita dengan cara yang ketiga tadi ya, puasa Senin Kamis di pekan pertama, sisanya kapan saja, itu juga Senin Kemisnya tetap jalan, tidak apa-apa. Ditambah satu lagi puasa hari apa saja. Apakah ada amalan pengganti karena sudah tidak mampu berpuasa? Apakah karena usia atau sakit? Ya kalau sudah tidak mampu, ini amalan sunnah, tentu tidak ada pengganti secara khusus. Nah, pengganti yang lain ya amalan-amalan kebaikan yang bisa dilaksanakan, mungkin bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak ada amalan pengganti secara khusus ini untuk Pak Mukhroji. Kemudian yang berikutnya Pak, ini mungkin Pak Tayyibi ya, Muhammad TH ini. Saya tadi terputus. Laptop tiba-tiba update sehingga koneksi. Saya pernah mendengar puasa tiap bulan
itu ada 2 macam, 3 hari, yaitu Ayyamul Bid dan 3 hari di tanggal gelap. Mohon penjelasannya. Jadi yang jelas tadi ada 6 cara itu. 6 cara. Yang pertama Ayyamul Bid, ini yang paling populer. Kemudian yang berikutnya tadi ada Senin Kamis pekan pertama, kemudian Kamis pekan berikutnya. Kemudian Senin Kamis pekan pertama, kemudian berikutnya Kamis berikutnya kapan saja. Kemudian Senin pertama, kemudian 2 Kamisnya dilaksanakan kapan saja. Kemudian apalagi tadi ya, jadi 3 hari di depan, di awal bulan, 1, 2, 3. Dan yang terakhir tadi 3 hari kapan saja, di tengah boleh, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh, berturut-turut boleh, berselang-seling boleh. Jadi itu caranya. Yang penting ada 2 paling tidak ya. 3 hari setiap bulan, itu yang kapan saja tadi. Bisa cara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sedangkan yang cara pertama, Ayyamul Bid, itu mungkin bisa dikhususkan. Meskipun ini masih perlu kami tanyakan nanti kepada majelis tarjih ya. Bagaimana misalnya pokoknya 5 cara yang 2, 3, sampai 6 itu kita laksanakan 3 hari tiap bulan. Kemudian ditambah Ayyamul Bid, boleh enggak gitu ya. Kalau sebenarnya menurut pendapat saya, amalan sunnah itu bisa saja kita laksanakan ya. Karena namanya sunnah itu kebaikan, tatawu ya. Itu suatu kebaikan maka bisa kita laksanakan. Jadi Ayyamul Bid kita laksanakan 3 hari setiap bulan dengan berbagai macam cara itu juga bisa kita laksanakan. Wallahu a'lam. Nanti saya tanyakan kepada Ustadz Fuad Zain atau Ustadz Muhammad Ihsan. Kemudian kalau puasa sunnah boleh dengan 2 niat, yaitu untuk cara kedua Senin Kamis pertama ya itu boleh saja. Jadi digabungkan ya. Misalnya kalau kita Ayyamul Bid pas harinya ada Seninnya ada Kamisnya sekaligus diniatkan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid monggo boleh. Karena itu sunnah, puasa sunnah. Atau 3 hari di tiap bulan tadi. Minggu pertama Senin Kamis berarti itu puasa 3 hari tiap bulan dan Senin Kamisnya. Berikutnya juga Kamisnya lagi atau Seninnya lagi. Nanti begitu. Dan dengan cara yang kedua, cara yang ketiga begitu juga sama. Yang penting ketika ada berbarengan Senin dan Kamis bisa kita niatkan untuk kedua sunnah tersebut karena ini adalah puasa sunnah. Tapi kalau kita pas di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan sudah mengatasi semuanya. Jadi kalau kita niatkan hanya Ramadan saja, tidak perlu niat Ayyamul Bidnya, tidak perlu niat Senin Kamisnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini barangkali kalau waktunya tinggal 2 menit atau 3 menit di tempat saya. Kalau di jam komputer sudah lewat 5 menit. Nah, jadi kita akhiri saja, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.